Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, siswa hebat, bersemangat. Allahu Akbar. Berjumpa lagi dengan Ustadz dalam pembelajaran matematika di kelas 4. Baik anak-anak, sebelum mengawali pembelajaran daring pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran daring pada pagi hari ini berjalan lancar dan ada manfaatnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Kemudian, ayat Al-Quran apa yang berhubungan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Mari kita buka surat An-Nisa ayat 11. Ustadz bacakan terjemahan surat An-Nisa ayat 11. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian orang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat atau dan sesudah dibayar hutangnya, orang tuamu dan anak-anakmu. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaat bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah, anak-anak tidak perlu bingung dengan kata-katanya. Yang dapat Ustadz ambil kesimpulan yaitu ada kalimat 1/2, ada kalimat 1/3, dan ada kalimat 1/6, dan lain-lain. Nah, itu merupakan bilangan atau pecahan yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, Masya Allah, di Al-Quran sendiri sudah ada pembelajaran matematika. Di slide berikutnya akan Ustadz jelaskan lagi ya anak-anak. Terima kasih. Baik anak-anak, akan Ustadz ingatkan lagi bahwa yang kemarin sudah Ustadz berikan materi tentang pecahan. Anak-anak masih mengingatnya? Ada berapa pecahan itu yang sudah Ustadz sampaikan kemarin? Ada 3. Yang pertama pecahan biasa, kedua pecahan campuran, dan yang ketiga pecahan desimal. Nah, sebetulnya masih ada satu lagi, yaitu persen. Nanti akan Ustadz jelaskan lagi mengenai persen. Nah, kemudian Ustadz jelaskan lagi, berikan contohnya dari masing-masing pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal untuk mengingat kalian yang pembelajaran kemarin itu. Selanjutnya akan Ustadz jelaskan mengenai persen. Apa itu persen?
Persen adalah suatu perbandingan rasio untuk menyatakan pecahan dari 100 yang ditunjukkan dengan simbol persen. Nah, yang di layar itu. Contoh 25%, 50%, 75%, dan lain-lain. Nah, sebetulnya persen ini paling mudah diingat karena bentuknya beda dari yang lain. Gitu ya anak-anak, bisa dipahami? Baik anak-anak, sebelum kita ke cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran, terlebih dulu Ustadz sampaikan bahwa pecahan biasa yang dapat diubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Misalnya 10/8. Nah, di sini 10 adalah pembilangnya dan 8 adalah penyebutnya. Nah, kalau pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, misal 2/5, maka tidak bisa kita rubah ke pecahan campuran. Pecahan biasa yang dapat dirubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Gitu ya anak-anak. Nah, di sini Ustadz punya dua cara untuk merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Dari kedua cara yang akan Ustadz sampaikan, ini nanti anak-anak bisa pilih mana yang menurut kalian lebih mudah. Gitu ya anak-anak. Baik anak-anak, pada slide yang ini mari kita berlatih. Ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan campuran. Ada pecahan 4/3 diubah menjadi pecahan campuran. Nah, kita pakai cara yang pertama dulu, yaitu dengan membagikan pembilang dengan penyebut menggunakan cara pembagian porogapit. Oke, kita bagikan 4/3. Caranya kita cari 3 kali berapa yang hasilnya 4 atau mendekati 4. Nah, kira-kira berapa? 3 kali 1 hasilnya 3. Kemudian 4 kurangi 3 hasilnya 1. Hasil yang paling atas 1 kita posisikan ke bagian depan 1. Untuk hasil pengurangan yang bawah 1 kita jadikan ke pembilang. Yang 3-nya tetap sama, penyebutnya sama. Gitu ya anak-anak. Jadi pecahan biasa 4/3 kalau kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 1/3. Gitu ya anak-anak. Sudah tahu kan caranya? Baik anak-anak, sekarang kita coba cara yang kedua, yaitu dengan mengurangkan pembilang dengan penyebutnya sampai yang terkecil atau sampai tidak bisa dikurangkan lagi dengan penyebutnya. Jadi di sini kita kurangkan 4 dikurangi 3 sama dengan 1. 1 ini sudah terkecil, tidak bisa dikurangkan lagi dengan 3. Nah, sekarang kita hitung nih berapa kali kita kurangkan. Ada 1 kali, maka hasilnya yang depan ini 1. Sisanya kan 1 kita pindahkan ke atas di bagian pembilang. Jadi hasilnya sama, 4/3 sama dengan 1/3. Hasilnya sama dengan cara yang pertama. Silakan anak-anak pilih cara 1 atau cara 2 yang menurut anak-anak yang paling mudah. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Baik anak-anak, selanjutnya langkah-langkah untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa.
Nah, sekarang kita balik, ubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Tadi pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Kalian lihat di bawah. Yang pertama, kalikan penyebut dengan bilangan bulat yang ada pada bilangan pecahan campuran. Yang kedua, hasilnya dijumlahkan dengan pembilang pecahan campuran, sehingga hasilnya menjadi pembilang pada pecahan biasa. Jadi anak-anak bisa dipahami sampai sini. Mungkin lebih mudah mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Namun kalau anak-anak paham, meskipun dari pecahan biasa diubah ke pecahan campuran, begitu juga sebaliknya, akan sama mudahnya. Asalkan anak-anak memahami materi kita pada hari ini, gitu ya. Baik anak-anak, pada slide ini anak-anak akan menerima tugas hanya 2. Yang pertama, ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan campuran. Yang kedua, ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan biasa. Dengan melihat materi pada slide sebelumnya, anak-anak pasti bisa mengerjakan tugas yang sangat sedikit ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa diberikan kemudahan dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan nomor 1 sampai 2. Baik anak-anak, pembelajaran daring pada pagi hari ini sudah berakhir. Marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustadz mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.